Ini dia 3 berita panas Shin Tae-yong. 1. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan di kanal YouTube Yang John Hyuk. Seperti yang diketahui, Yang John Hyuk merupakan ex-pemain baseball kondang asal Korea Selatan. Shin Tae-yong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesan-pesan, Shin Tae-yong sempat menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan. Usai menyanyi, ia pun menyampaikan pesannya kepada warga Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Shin Tae-yong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Selain karena dikenal santai, Shin Tae-yong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu, dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya. Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini. Karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun, sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya, dan datang ke Indonesia, lanjutnya. Shin Tae-yong pun menyebut bahwa ia bakal bekerja lebih keras di Indonesia. Dia juga bakal bekerja lebih baik selama di Indonesia. Bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan, ujar Shin Tae-yong. Dan akan bekerja keras di masa depan, tutupnya. Shin Tae-yong baru saja sukses mengantarkan timnas Indonesia senior ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengamankan 1 tiket usai mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Hasil tersebut juga membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2027. Tim Merah Putih bakal menanti daftar lawan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diundi pada tanggal 27 Juni tahun 2024. 2. Shin Tae-yong disebut masuk bursa pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, masuk ke dalam bursa kepelatihan Korea Selatan Korsel berikutnya. Kekosongan juru taktik di tim berjulukan Ksatria Taeguk itu menjadi penyebabnya. Dalam laporan Wikitree yang mengutip kolom jurnalis Korea, Kim Tae-seok, situasi tersebut membuat nama STY kembali masuk ke dalam kandidat pelatih Korsel berikutnya. Sebab, di saat yang bersamaan, STY belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Belum ada kandidat yang paling unggul. Namun, ada orang tepat yang bisa saja jadi kejutan. Dia menyampaikan ujaran tentang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ketika membicarakan sepak bola Korea, tulis Wikitree. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Shin Tae-yong dan Indonesia berjalan lambat. Hal ini membuat banyak reaksi di balik itu, karena mereka tidak fokus pada Coach Shin, demikian laporan Wikitree. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa STY siap memperpanjang kontrak dengan PSSI hingga 2027. Ini setelah STY menorehkan sederet pencapaian impresif di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini STY belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Padahal durasi masa kerjanya akan berakhir pada akhir Juni tahun 2024. Situasi ini menjadi tanda tanya di benak publik tentang kontrak STY. Belum lagi ada rumor yang menyebut STY bakal kembali melatih timnas Korea Selatan sejak dipecat setelah Piala Dunia 2018. Di saat yang sama, timnas Indonesia sudah memiliki agenda penting dalam waktu dekat. Salah satunya adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai September mendatang. 3. Alasan PSSI soal Shin Tae-yong belum tanda tangan kontrak baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui pihaknya masih menunggu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menandatangani kontrak baru.
Sintayong sudah memenuhi target yang diminta PSSI dengan membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. STY bahkan mampu mengantarkan timnas U23 Indonesia sampai ke semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI sejatinya telah mengirimkan proposal kontrak baru kepada Sintayong. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan, STY belum menandatangani kontrak karena masih ada urusan kesehatan. Kami sudah memberikan final kontrak kepada pelatih Sintayong hampir 2 pekan lalu, tetapi hari ini dia tengah beristirahat, kata Erick Thohir, dikutip dari Antara News. Itu membuat dia tanggal 27 Juni juga ketika penarikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak mendampingi saya, kata dia. Ex-pemilik Inter Milan itu mengatakan, PSSI tidak mungkin meminta STY untuk buru-buru menandatangani kontrak saat dalam kondisi sakit. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa kami kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tuturnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengakui Sintayong telah mengangkat prestasi timnas Indonesia. Walau demikian, Erick menegaskan, keberhasilan kemajuan timnas Indonesia bukan hanya karena STY dan PSSI, termasuk dirinya. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarir, katanya. Supporter, termasuk kita semua, jangan terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena Erick Thohir, ungkapnya. Namun, STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk menjadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, kata dia.